Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan High School Forum SMK Negeri 1 Celuak. Sederhana dalam sikap, kaya dalam karya, mantap. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami via telepon di 024 56973 kali. Baik Pak Basori, kita lanjutkan nih. Sekolah nih, apalagi nih SMK ya Pak ya. Kan banyak praktikumnya juga nih. Kalau fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Celuak sendiri apa aja nih Pak? Kami ada 3 prodi. Yang pertama TBSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Di Teknik dan Bisnis Sepeda Motor kami bekerja sama dengan Honda, sehingga standarisasi peralatan kita menggunakan standarisasi dari Honda. Harapannya siswa-siswa kami nyaman dalam belajar dan menghasilkan mekanik di level 2. Kemudian yang kedua di elektronika industri, ya kita bekerja sama dengan Polytron kelas industrinya, sehingga ke depan elektronika industri mampu menghasilkan teknisi-teknisi handal yang mampu bersaing dan mandiri di masyarakat. Dan yang ketiga dengan multimedia. Dengan multimedia kita mengembangkan bagaimana anak bisa kreatif, berinovasi dan sekaligus menghasilkan karya-karya berbasis multimedia, sehingga nanti anak-anak bisa mandiri, dan fasilitasnya kami lengkapi dengan studio. Kemudian kita fasilitasi pula dengan peralatan untuk membuat desain rekayasa berbasis software, sehingga anak-anak ini mampu menghasilkan karya-karya yang inovatif. Oke, ini lengkap banget nih udah fasilitasnya ya Pak ya. Lengkap banget loh. Umam lengkap ya, udah tercukupi semua fasilitasnya? Lengkap. Oke, ini berarti tadi ada 3 program studi ya Pak ya. Yang pertama ada teknik dan bisnis sepeda motor. Betul. Oke, yang kedua kemudian ada multimedia, dan yang terakhir ada elektronika industri. Elektronika industri, di mana di setiap program studi dan pastinya sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang sangat lengkap seperti itu, dan udah ada standarnya Pak ya, karena ada kerjasama dengan pihak luar juga seperti itu. Oke, kalau Umam sendiri nih, sekarang ngomong-ngomong kamu duduk di kelas berapa Umam? Udah duduk di kelas 12. Oke, kelas 12, kelas 3 dong. Ya, udah kelas mau 3, selesai ya, kelas 3 SMA. Kalau Umam ambil jurusan apa? Program studi apa? Saya mengambil teknik dan bisnis sepeda motor. Teknik dan bisnis sepeda motor, TBSM. Ya, TBSM. Oke, TBSM nih, alasan kamu nih mengambil TBSM kenapa? Apakah tadi ikut saudaranya dulu mungkin ambil di TBSM terus jadi ikut gitu? Enggak, alasannya apa? Impian saya untuk mengambil TBSM agar bisa menjadi seorang mekanika yang handal, yang bisa bersaing di dunia otomotif nasional. Luar biasa, nih semangatnya siswanya luar biasa ya Pak ya. Oke, jadi ini kan di sepeda motor nih, berarti kamu memang sangat tertarik di dunia persepeda motoran gitu? Iya, sangat tertarik pada dunia sepeda motor, khususnya kendaraan roda 2 sih. Sejak kapan nih kamu tertarik? Apakah sejak kecil memang suka gitu mainannya di motor mungkin gitu ya Pak? Ada yang kayak gitu Pak, soalnya Pak dari kecil memang sudah minat ke sana gitu. Sejak kapan kamu minatnya? Ya, saya minat sejak kecil karena dari dulu emang suka bongkar pasang motor. Oke, jadi kayaknya waktu masih balita gitu ya Pak ya, masih kecil, masih merangkak gitu, dia udah meretelin motor Pak. Saking sukanya, makanya ngambil ini gitu ya. Oke, baik. Ini Pak Ramadan, tadi kan di setiap program studi tadi kan fasilitasnya udah sangat lengkap. Terus tadi kan juga ada kerjasama dengan pihak luar yang sangat luar biasa seperti itu. Nah ini untuk terkait hubungan industri, kerjasama apa saja sih yang sudah dilakukan SMK Negeri 1 Celuak ini dalam mewujudkan cita-cita sekolah Bapak? Jadi untuk TBSM sendiri memang kita bekerja sama dengan Honda atau Astra Honda Motor, yang mana di situ pure untuk kurikulumnya juga kita mengikut dari Honda sendiri. Terus yang teknik elektronika industri dengan Polytron, di mana juga kurikulumnya juga berbasis dengan Polytron juga. Untuk yang multimedia kita ngikutnya dengan Nextindo dari Yogyakarta, di mana di situ ada animasi, terus ada apa namanya percetakan dan lain sebagainya di situ, sehingga semua materi pembelajaran bisa masuk di dalam dunia industri dan diterima di dunia industri. Harapannya nanti setelah teman-teman atau siswa kita selesai bisa diterima juga di dunia industri dengan baik.
Gitu. Amin, seperti itu. Ini yang mencuri perhatian saya nih ada dua perusahaan besar gitu ya Pak ya, Honda sama Polytron tuh Polytron. gede banget gitu ya Pak ya. Ini ngomong-ngomong kerjasama dengan Honda dan juga Polytron sendiri dijalin sejak kapan Bapak? Kalau dari Astra Honda Motor sendiri mulai 2014. 2014 udah Ya, udah jadi cukup lama ya Pak ya? kebetulan sekali SMK kita yang di Pati adalah satu-satunya pada saat itu di Kabupaten Pati yang menjadi binaan daripada Astra Honda Motor pada tahun 2014. Jadi Luar pionir ya. biasa. Pionir nih ya, Pionirnya Negeri di Satu SMK Keluak nih. gitu. Luar biasa. Untuk Polytron itu di sekitar tahun 2018-an ya, jadi teknik elektrika industri yang bekerja sama dengan Polytron juga. Oke, Gitu. baik Bapak. Ini kalau kerjasamanya sendiri nih Bapak, ini dalam bentuk apa sih Bapak? Apakah mungkin dari Hondanya atau Polytronnya mengajarkan langsung atau seperti apa Pak bentuk kerjasamanya? Satu, jadi untuk kerjasama untuk kurikulum ya, kurikulum jadi berbasis industri yang mana dipantau dari kedua industri tersebut. Terus yang kedua adalah untuk praktek industrinya, industri dari siswa-siswa diterima pada Astra Honda Motor baik juga di Polytron. Yang ketiga masalah rekrutmen. Setelah nanti siswa-siswa kita selesai dari pembelajaran di SMK Negeri 1 Truak bisa diterima di kedua perusahaan tersebut. Gitu. Jadi berarti ada program magang juga nggak sih Pak di SMK? Ada juga, ya? ada guru bantu dan macam-macam juga ada yang difasilitasi dari industri tersebut. Oke, berarti magangnya aja bisa langsung ke Honda dan juga Polytron juga betul, pastinya ya Pak ya. Luar biasa. Oke, Pak Basori, ini seperti yang kita tahu, kita ini sekarang masih di tengah pandemi seperti itu ya Pak ya. Untuk pembelajaran di SMK Negeri 1 Celuak sendiri seperti apa Pak saat ini? Sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kami sebagai SKPD dan Satuan Pendidikan juga mewicawantahkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kami selama pandemi ini di level 3 di Kabupaten Pati kita masih menerapkan PJJ, pembelajaran jarak jauh atau online, karena memang situasi saat ini masih disinyalir cukup tinggi virus Omikronnya, sehingga kami sangat hati-hati dan apa yang disampaikan oleh pemerintah terhadap kami akan kami kerjakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, luar biasa nih, harus mematuhi peraturan pemerintah gitu ya Pak ya. Berarti untuk saat ini dilakukan PJJ ya, PJJ. daring ya Daring, pembelajarannya. betul. Nah ini apakah ada kendala nih Pak dengan pembelajaran daring seperti ini, baik dari siswanya maupun dari para gurunya? Ya tentu situasi ini tidak sama ya, apalagi kami yang di daerah gunung ya, di ujung utara Pati, ini memang seringkali kita kendalanya ada di sinyal. Seringkali saat PJJ berlangsung, kemudian sinyalnya putus dan sebagainya, itu menjadi kendala kami yang kami hadapi. Sementara di pihak guru kami memfasilitasi dengan jaringan WiFi di sekolah ya, dan alhamdulillah untuk guru tidak ada masalah. Tapi yang terjadi adalah antar siswa dan guru yang sering putus. Oke, ini berarti sinyal dari siswanya ya Pak Iya. ya mungkin ya Pak ya. Oke, jadi ya seperti pada terjadi di kebanyakan semuanya pihak gitu ya Pak, itu kendalanya kalau PJJ itu lebih ke jaringannya, sinyalnya, betul. seperti itu. Kalau Umam sendiri nih, apakah kamu juga terkendala dengan sinyal dan kamu lebih suka daring atau tatap muka? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.